Halo sahabat Tembok Channel semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Syarat untuk mengikuti pembelajaran ini silahkan kalian like, komen, dan subscribe dulu Tembok Channel. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Untuk mengisi absen silahkan kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu kerajaan maritim di Indonesia. Nah, ini merupakan peta konsep dari pembelajaran kita tentang kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Nah, proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu ada beberapa teori yang menyatakan bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Brahmana, di mana Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pendeta, ya, kaum pendeta. Kemudian yang kedua teori kesatria, di mana teori kesatria ini mengatakan bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para prajurit-prajurit yang kalah perang di wilayahnya kemudian lari ke Indonesia. Sedangkan teori Waisa mengatakan bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang. Sedangkan teori Sudra mengatakan bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para buruh atau para petani. Kemudian yang kelima ya, menurut teori arus balik. Teori arus balik mengatakan bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Indonesia itu sendiri, di mana mereka sengaja datang ya belajar ke pusat kepercayaan agama Hindu Buddha. Setelah mereka belajar agama di sana, kemudian mereka kembali lagi ke tanah air ya, ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang berdiri sekitar abad 4 Masehi ya. Ini merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu yang ada di Indonesia, yaitu Kutai. Sedangkan letak kerajaan ini di daerah Kalimantan Timur dengan rajanya seperti Kudungga, ada Aswawarman, kemudian ada Mula Warman. Untuk sumber ekonomi perdagangan ya, jadi mereka mengandalkan perdagangan. Sedangkan untuk catatan sejarahnya ya, sumber sejarahnya yaitu Prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta kemudian ditulis huruf Palawa. Kemudian kebudayaan ya, mereka biasanya mengadakan upacara-upacara adat ya, upacara suci di mana mereka memeluk agama Hindu yaitu Dewa Siwa. Sedangkan peninggalan berupa keramik ya, ada arca Dewa Trimurti, kemudian ada arca Ganesha dan peninggalan-peninggalan yang lain. Kemudian yang kedua ya, sekilas tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5 Masehi setelah Kerajaan Hindu di Kutai. Ya, kemudian rajanya seperti Purnawarman ya. Kemudian untuk mata pencaharian Kerajaan Tarumanegara, mereka lebih mengandalkan pertanian. Mengapa pertanian? Karena di daerah Tarumanegara ini sangat subur wilayahnya ya, tanahnya, sehingga mereka lebih cocok untuk bertani. Ini dibuktikan dari Prasasti Tugu yang di mana ya, Prasasti Tugu ini mencatat bahwa Purnawarman pernah membangun saluran irigasi. Sedangkan untuk sumber sejarah yaitu melalui catatan seorang pendeta bernama Fahien yang pernah terdampar di Pulau Jawa pada tahun 414 Masehi. Sedangkan untuk peninggalan ya, sumber sejarahnya berupa 7 prasasti, di mana ada kebun kopi, ada tugu, ada prasasti Ciaruteun dan prasasti-prasasti yang lain. Kerajaan Tarumanegara ini memeluk agama Buddha dan Hindu, di mana di dalam kerajaan Tarumanegara ini toleransi kepercayaan itu sangat tinggi sekali ya. Ini dibuktikan bahwa mereka memeluk agama Buddha dan Hindu dalam satu kerajaan. Sedangkan raja-raja yang lain seperti Jayawinghawarman, kemudian ada Dharma Yawarman ya, ini kurang terkenal dalam kerajaan catatan sejarah kerajaan Tarumanegara. Sedangkan puncak kejayaannya itu pada masa Raja Purnawarman. Kemudian runtuhnya kerajaan Tarumanegara itu ada dua kemungkinan. Mengapa dua kemungkinan? Karena belum ada catatan sejarah yang pasti ya tentang runtuhnya kerajaan Tarumanegara ini, yaitu yang pertama ada serangan dari kerajaan Sriwijaya, kemudian yang kedua ada pernikahan dengan anak raja dari kerajaan lain. Sedangkan yang ketiga, kerajaan maritim Hindu Buddha di Indonesia yaitu kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi setelah kerajaan Tarumanegara.
kemudian terletak di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang ya. Sedangkan untuk raja dari kerajaan Sriwijaya yaitu Dapuntahiang, dia merupakan pendiri dari kerajaan Sriwijaya. Sedangkan untuk puncak masa kejayaan dari Sriwijaya ini adalah pada masa Bala Putra Dewa. Sedangkan untuk sumber sejarah itu dibuktikan dengan seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang ya. Dia pernah menulis bahwa ia pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 607 dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan di kerajaan Sriwijaya. Yang kedua untuk sumber sejarahnya berupa prasasti Kedukan Bukit. Untuk perekonomian, kerajaan Sriwijaya mengandalkan perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena Sriwijaya merupakan wilayah atau kerajaan yang sangat strategis, di mana dari wilayah luar atau kerajaan-kerajaan luar itu singgah di Sriwijaya untuk berdagang, kemudian pergi ke kerajaan-kerajaan lain di Indonesia. Jadi pusat perdagangan ya untuk kerajaan Sriwijaya, makanya sangat strategis. Dan ini jadi rebutan oleh setiap kerajaan. Oke, sekian ya penjelasan tentang kerajaan maritim di Indonesia, khususnya Indo-Buddha. Untuk kerajaan yang lain kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, Tumbuk Channel. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.